Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kita share lagi ya kegiatan harian kita di warung sembako teman-teman. Ini seperti biasa kita ini lagi melaksanakan tugas negara tugas negara setiap hari ya, seperti ini ya, mak-mak warungan jagain warung ya teman-teman. Kita aktivitas pagi hari dan ini hari Senin ya, mulai lagi anak-anak beraktivitas di sekolahnya ya teman-teman. Hari ini hari pertama anak-anak masuk sekolah dan hari ini tuh pasti bakalan sibuk banget ya orang tuanya yang memiliki anak-anak sekolah teman-teman. Mereka kembali ke rutinitas awalnya ya, misalnya mengantar jemput sekolah gitu ya. Kalau kadang-kadang ada yang mempunyai 2 anak 3 anak gitu ya, mereka tuh ibu-ibunya mengantarkan kakaknya, mengantarkan adiknya gitu ya. Kalau satu arah sih mungkin sekalian jalan gitu ya teman-teman, tapi kadang-kadang kan ada kakaknya tuh misalnya di sekolah di SMP, adanya masih di SD gitu kan, mungkin tidak ada yang satu arah. Kadang pertama nganter kakaknya dulu gitu, terusnya nganter adiknya dulu, seperti itulah. Itu udah jadi hal biasa ya, seperti itu. Ibu-ibu hilir mudik ya, mondar-mandir sibuk mengantar jemput anaknya. Hari ini alhamdulillah aktivitas pertama anak-anak sekolah, mudah-mudahan anak-anak sehat ya setelah liburan. Semangat lagi, tambah fresh lagi, semangat dalam belajar ya. Begitu pun orang tuanya ya teman-teman, tambah sehat, tambah semangat, tambah berkah rezekinya. Nah, untuk hari ini hari pertama anak-anak sekolah tuh banyak yang mencari alat-alat sekolah ya, kebutuhan sekolah. Misalnya membeli buku tulis gitu ya, membeli pensil, membeli pulpen gitu ya, perlengkapan sekolah seperti itu. Lumayan laku, lumayan laris di warung sembako ya. Bahkan dari hari-hari kemarin itu, dari jauh-jauh hari ya, ada yang membeli juga alat-alat tulis gitu ya teman-teman. Jadi di warung sembako pun kecipratan juga ya, ada masanya di saat anak-anak masuk sekolah tuh bakalan laku barang-barang seperti itu ya, barang-barang ATK seperti itu. Dan untuk di warung sembako apapun wajib kita jual jika sudah mempunyai modal yang cukup ya teman-teman. Karena itu satu prospek juga untuk usaha kita supaya lebih berkembang lagi, supaya lebih berkesempatan lagi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak teman-teman. Karena dari barang-barang ATK ini keuntungannya lumayan ya teman-teman, bisa di atas 10%-an keuntungannya. Bahkan ada juga yang hampir 100% keuntungannya ya, misalnya dari rautan gitu kan. Misalnya modal 1.000 kita jual 2.000 seperti itu. Dan dari buku juga lumayan ya teman-teman, agak gede juga untungnya ya. Misalnya kita bisa mengambil keuntungan dari harga 1 biji buku itu, bisa mengambil keuntungan Rp500 ataupun Rp1.000, tergantung ukuran bukunya, tebal tipis ataupun harganya bisa menyesuaikan dengan di lingkungan kita ya teman-teman. Apalagi jika warungnya itu dekat sekolahan, mungkin akan lebih cepat larisnya ya, lebih banyak lakunya seperti itu. Karena di sini tuh agak jauh dari sekolahan ya, jadi yang berangkat sekolah itu mampir dulu gitu teman-teman. Biasanya kalau dekat sekolahan tuh lebih ramai lagi, lebih banyak lagi barang-barang yang terjual, alat-alat ATK ya, karena bisa memilih langsung di tempat jualannya ya. Anak-anak seperti itu biasanya teman-teman, mereka tuh mengajak temennya gitu, ayo anterin dong ke sana, beli ini beli itu, seperti itu. Nah, nanti si anaknya ini, yang temennya ini bakalan tertarik lagi jika melihat barang-barang terbaru peralatan sekolahnya ya. Kita siapkan beberapa macam kebutuhan anak-anak ya teman-teman. Sekarang udah mulai aktif lagi anak-anak sekolah, misalnya pensil warna ataupun buku gambar dan buku tulis sambung juga. Seperti itulah alat-alat sekolah biasanya tuh banyak diburu ya teman-teman. Kita manfaatkan momen apapun yang kira-kira dapat menghasilkan cuan gitu ya teman-teman. Bukan hanya barang-barang sembako aja yang jadi primadona di warung kita, tapi alat-alat sekolah pun harus kita punya ya, biar warung kita itu lebih lengkap lagi. Jadi semua kebutuhan para pelanggan kita bisa tercukupi di warung kita ya teman-teman.
Meskipun barangnya hanya sedikit-sedikit tapi tidak apa-apa, kita sediakan aja teman-teman ya. Yang penting warung kita itu lengkap. Pas nanti ada yang membeli, ada barangnya gitu. Nanti kita setelah habis barang tersebut baru kita kulakan lagi. Jangan sampai terlalu banyak menumpuk-numpuk juga, tapi kita secukupnya aja. Kira-kira udah habis nih stoknya, tinggal ada 2, ada 3 gitu ya. Segeralah kita kulakan lagi. Misalnya beli 1 lusin ataupun 6 pieces gitu ya. Tidak apa-apa teman-teman. Sekalian jalan belanja, sekalian juga kita membeli barang-barang kebutuhan lain yang barang-barang pelengkap tersebut. Sebenarnya jualan sembako itu sangat menyenangkan ya. Kita bisa campur-campur dagangan kita teman-teman. Kita bisa jual apa aja di warung kita ini, entah itu makanan, kulineran gitu, ataupun cemilan, keripik-keripik, atau apa tuh namanya, bahan pelengkap lain seperti alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga gitu ya teman-teman. Semuanya kita bisa padu padankan ya berjualan kita ini. Jangan hanya difokus di sembako aja teman-teman ya. Jika memang sudah ada modalnya, kita beli beberapa barang pelengkap lainnya ya, yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya teman-teman. Karena dari barang-barang pelengkap ini yang lumayan banget untungnya ya, bisa mencapai 50% ya, kadang-kadang ada juga yang 100%an gitu keuntungan dari setiap barangnya. Namun kita harus sesuaikan juga barang pelengkap itu dengan kebutuhan para langganan kita ya. Di kita itu biasanya lakunya apa, misalnya mungkin di pedesaan lakunya itu alat-alat pertanian ya, seperti cangkul, golok, parang, ataupun pupuk ya, dan lain-lainnya yang menyangkut pertanian. Nah, untuk di perkotaan yang mungkin lebih padat penduduknya, kita bisa menyediakan berbagai macam kebutuhan yang umumnya dijual di perkotaan ya teman-teman. Seperti mungkin kalau di perkotaan itu alat-alat kebersihan ya, atau itu paling penting ya di warung sembako itu harus kita punya juga ya, seperti sapu, kain pel, sapu lidi, dan lap-lap tangan lah seperti itu. Ataupun juga kita bisa menyediakan berbagai macam keperluan pedagang-pedagang lain yang biasanya yang abang-abang keliling ya, seperti gelas-gelas plastik untuk aneka minuman, ataupun es doger, atau sendok plastik, ataupun styrofoam, dan lain-lainnya ya teman-teman, yang bisa kita jual lagi di warung untuk keperluan para pedagang lain yang mungkin nantinya akan jadi langganan kita ya. Selain membeli barang-barang sembako, mereka pun membeli kelengkapan lainnya untuk mereka berjualan ya teman-teman. Dan banyak lagi sih ide-ide jualan lainnya yang untuk kita jual di warung sembako kita ya teman-teman. Banyak banget barang-barang di sekitar kita yang harus jadi tambahan jualan kita ya teman-teman. Dan biasanya para pelanggan itu mencari warung-warung yang memang komplit barangnya ya teman-teman. Jadi mereka itu tidak usah jauh-jauh membeli keperluannya. Jadi tinggal ke satu warung udah deh semua di situ ya. Memudahkan para pelanggan juga, dan kita pun menjadi lebih terkenal lagi warung kita ya, dengan sebutan warung kecil tapi komplit gitu ya, biarpun sedikit-sedikit barangnya ada gitu ya teman-teman. Dan itulah ya pentingnya kita melengkapi barang dagangan supaya menarik para pembeli berdatangan ke warung kita. Dan zaman sekarang itu ya, warung sembako tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi pinter-pinterlah kita dalam mengelola usaha ini ya. Bagaimana caranya supaya pelanggan tetap setia berbelanja di kita, bahkan mungkin bisa menjangkau pelanggan-pelanggan baru juga ya. Kita harus punya ciri khas warung kita ini ya teman-teman. Selain harga-harga yang terjangkau, barang-barang yang lengkap, kualitas barang yang dijual pun semakin bagus ya teman-teman. Dan kita juga dalam pelayanan itu harus maksimal ya, memaksimalkan dalam pelayanan gitu teman-teman, agar usaha yang kita kelola ini tetap bertahan dan tetap bisa bersaing dari pesaing-pesaing lainnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman semuanya sehat dan tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan tambah laris manis, tambah berkah usahanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.